Namaku Nahla. Sudah 6 tahun aku menjadi istri Raka. Kalau boleh jujur, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Raka bukan hanya tampan dan mapan, tapi juga penyayang. Setiap pagi ia selalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap malam tanpa pernah absen dia memelukku erat, seolah tak ingin melepas. Tidur yang nyenyak, ya, katanya sambil membisikkan kata-kata manis yang selalu sama. Aku bersyukur kamu istriku, Nela. Dan aku selalu menutup mata dengan hati yang hangat. Aku percaya pelukan itu adalah tanda bahwa cintanya tulus, bahwa aku dicintai, dihargai, dan dibutuhkan. Hidup kami sederhana tapi terasa cukup. Kami tinggal di rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, dan saat Raka pulang, aku sudah menunggu dengan teh hangat dan cerita harianku yang mungkin terdengar sepele. Tapi Raka selalu mendengarkan atau setidaknya, aku mengira begitu. Kami belum dikaruniai anak, tapi Raka tak pernah menekan atau menyalahkanku. Katanya, aku enggak menikahimu karena ingin anak. Aku menikahimu karena aku ingin tua bersamamu. Kalimat itu jati favoritku. Aku bahkan pernah menjahitnya di sehelai kain dan membingkainya. Gantungannya ada di ruang keluarga tempat kami biasa duduk santai sambil menonton TV. Sore itu, suasana rumah begitu hangat. Aku baru saja selesai memasak ayam panggang kesukaan Raka. Ia pulang lebih awal, membawa sekotak kecil berisi gelang yang katanya ia lihat di etalas toko dan langsung teringat padaku. Hadiah kecil untuk wanita paling sabar, katanya. Aku tertawa. Kecil, tersipu. Kadang aku merasa seperti tokoh utama di novel-novel cinta. Punya suami baik, rumah nyaman, dan hidup yang tak pernah terlalu rumit. Aku tidak tahu. Saat itu ternyata aku sedang duduk di atas bom waktu yang siap meledak. Dan pelukan. Itu, pelukan yang selama ini membuatku merasa aman. Sebentar lagi akan terasa seperti belenggu dari kebohongan yang manis. Tapi malam itu, saat aku menutup mata dalam pelukannya, aku masih percaya satu hal bahwa cinta ini nyata. Bahwa aku benar-benar dicintai. Aku belum tahu, semuanya hanya soal waktu, karena malam itu, aku masih percaya satu hal bahwa cinta ini nyata. Bahwa aku benar-benar dicintai. Tapi keesokan paginya, sesuatu yang kecil sangat kecil mulai terasa ganjil. Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Saat aku membuka mata, dia sudah tidak lagi di sisiku. Kupikir ia hanya ke kamar mandi. Tapi kulihat dia berdiri membelakangi jendela, dengan ponsel di tangan, mengetik cepat dan sesekali tersenyum kecil. Aku nyaris saja tak memperhatikan. Kalau saja bukan karena dia buru-buru mengunci layar begitu menyadari aku melihat. Sayang, kamu udah bangun, katanya dengan nada yang dibuat santai. Aku tersenyum. Iya, kamu lagi balas pesan kerjaan ya? Dia mengangguk, tapi tidak menatapku. Entah kenapa. Pagi itu ada rasa dingin yang aneh di dalam dadaku meski matahari bersinar terang dari jendela kamar. Hal-hal kecil lain mulai mengikuti. Raka mulai sering menaruh ponselnya dalam posisi layar menghadap ke bawah. Padahal dulu, dia sering meninggalkan ponselnya begitu saja di meja makan. Kadang, dia juga tertawa sendiri saat membaca pesan tapi langsung berhenti saat aku datang. Aku mencoba tidak curiga. Aku terus menenangkan diri. Malah, jangan terlalu sensitif. Dia pasti sedang stres dengan kerjaannya. Namun malam-malam berikutnya, pelukan Raka terasa berbeda. Masih ada pelukan, masih ada kecupan di kening. Tapi hangatnya mulai berkurang. Seperti selimut lama yang makin tipis tiap dicuci. Ada ruang hampa di antara dada kami yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan malam ketiga setelah kejadian itu, aku mendengar suara Raka bicara pelan di balkon. Sudah lewat tengah malam. Suaranya lembut, nyaris berbisik. Aku juga kangen. Tapi kita harus sabar. Ya, aku terdiam di balik pintu kamar, menahan napas. Deg, siapa yang dikangeni Raka? Setelah beberapa saat, dia masuk kembali. Seolah tak ada apa-apa. Pelukannya malam itu terasa lebih erat. Tapi justru itulah yang membuatku gemetar karena pelukan itu terasa seperti penenang. Bukan cinta. Aku mulai bertanya-tanya. Pelukan. Siapa yang sebenarnya Raka bayangkan setiap malam saat merangkulku?
Dan senyum itu, senyum yang selama ini milikku. Apakah sekarang sudah berpindah ke layar ponselnya? Aku belum tahu pasti, tapi hatiku sudah mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut membuka kebenaran. Tapi rasa takut itu kalah besar dibanding rasa perih yang pelan-pelan menyayat dari dalam. Dan malam itu, saat Raka tertidur pulas di sebelahku, aku akhirnya melakukannya. Dengan tangan gemetar, aku ambil ponselnya perlahan dari meja. Samping tempat tidur, sidik jarinya masih tersimpan. Layar terbuka. Nafasku nyaris terhenti. Satu aplikasi paling sering ia buka akhir-akhir ini. Pesan pribadi di Instagram. Kujelajahi riwayat chatnya. Beberapa nama tampak biasa saja, tapi satu nama paling atas membuat jantungku mencelos. Aroba Aurelianin, nama yang tidak pernah aku dengar. Tapi chatnya selalu aktif, bahkan dini hari sekalipun. Dengan jari yang hampir beku, aku buka percakapan mereka. Dan seperti tsunami yang datang tanpa suara, semua itu menghancurkan ketenanganku dalam satu hentakan. Aku suka caramu peluk aku dari belakang. Rasanya nyaman banget. Rel, kalau bukan karena Naila, aku pasti udah tinggal sama kamu sekarang. Semalam, aku bohong, aku bilang lembur padahal cuma mau dengar suaramu. Dadaku nyeri. Tapi yang paling menghantamku adalah satu pesan terakhir yang belum terbaca oleh Raka. Rel, kamu peluk dia tiap malam. Tapi kamu pikirin aku, kan? Rel, ternyata Rel itu Raka. Nama panggilan dari nama tengahnya, Aureliano. Panggilan yang hanya diketahui orang-orang dekat dan aku baru sadar, aku bahkan tak pernah memakai nama itu. Tanganku bergetar saat menutup ponsel. Aku kembali ke tempat tidur dengan langkah limbung. Raka masih terlelap, pelukannya sempat terjatuh dari pinggangku. Tapi malam itu, aku tak berani memeluk balik. Aku hanya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang diam-diam mengalir. Ternyata benar, pelukan itu bukan milikku. Pagi harinya, aku bersikap seolah tak ada yang terjadi. Aku menyuguhkan sarapan seperti biasa, aku tersenyum seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun satu niat. Aku harus tahu siapa perempuan itu. Karena kalau aku terus diam, aku akan hancur pelan-pelan. Dan mungkin, rumah tangga ini hanya tinggal nama sementara isi hatinya telah berpindah arah. Hari itu, aku membuka akun palsu Instagram yang lama tak kupakai. Kuingat satu pepatah, kalau ingin mengenal seseorang lebih dalam, jangan tanya langsung, ikuti jejaknya dalam diam. Aku siap masuk ke dalam kebenaran yang tak pernah aku minta. Tapi, mungkin, aku memang sudah harus tahu. Dengan jantung yang terus berdegup tak karuan, aku mulai mengikuti akun Instagram perempuan itu dari akun samaran. Tak butuh waktu lama, akunnya menerima permintaan pertemanan. Dan disitulah, duniaku runtuh. Foto-foto yang terpampang di sana bukan sekadar selfie manja atau caption penuh kode. Tapi potongan-potongan bukti yang tak bisa kubantah. Salah satu unggahan yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Sebuah foto gelas kopi dengan ukiran inisial R dan N di kayu nampaknya. Captionnya singkat, tapi menusuk, kopi favorit kita. Tempat kita dulu bersembunyi dari dunia. Miss you, Rel. Lalu foto lainnya yang lebih menyakitkan. Gambar siluet dua bayangan berdampingan di bawah senja, sangat mirip postur tubuh Raka. Tangannya menggenggam tangan seseorang. Wajah mereka tak terlihat jelas, tapi jam tangan dan kaos yang dipakai Raka 2 minggu lalu identik. Air mata kembali tumpah. Aku menutup ponsel, tapi bayangan itu tak bisa kuhapus dari kepalaku. Setiap senyum Raka padaku kini terasa palsu. Setiap genggaman tangannya seperti jebakan. Aku mulai bertanya dalam hati, siapa aku di mata suamiku sendiri? Hari-hari berikutnya, aku mulai mencatat setiap gerak-gerik Raka. Jam pulangnya, caranya memegang ponsel, nada bicaranya saat bilang lembur, dan semuanya konsisten. Konsisten untuk berbohong, tapi aku bukan Naila yang akan duduk diam dan menangis di pojokan. Aku mulai menyusun langkah. Aku mencari tahu alamat kantor Raka. Titik-titik yang sering ia kunjungi, bahkan menandai lokasi dari story perempuan itu. Dan saat aku mencocokkannya, aku menemukan tempat mereka sering bertemu.
Kafe kecil di sudut kota yang dulu pernah ingin ia ajak aku kunjungi, tapi katanya belum sempat. Nyatanya, dia sudah sangat sering ke sana bersama wanita lain. Bukan aku. Hatiku sudah remuk. Tapi dari serpihan itu, tumbuh satu hal baru. Tekad. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan ini dengan terus pura-pura buta. Aku harus membuat Raka mengaku. Dengan cara apapun. Dan itulah alasan aku kini duduk sendiri di sebuah sudut kafe kecil. Yang begitu asing tapi juga terasa familiar karena aku sudah terlalu sering melihatnya dari unggahan perempuan itu. Kafe dengan dinding bata ekspos, tanaman gantung, dan aroma kopi yang manis tapi menyakitkan. Aku mengenakan kerudung yang berbeda dari biasanya dan kacamata besar yang menutupi separuh wajahku. Tapi hatiku tetap telanjang. Aku duduk di pojok, menghadap pintu. Tanganku bergetar saat menggenggam cangkir. Setiap kali pintu berdering karena pelanggan baru masuk, jantungku seperti melompat dari tempatnya. Sampai akhirnya, dia datang. Bukan Raka, tapi dia, perempuan yang selama ini hanya kutemui lewat layar. Dia lebih muda dariku. Rambutnya panjang, pakaiannya stylish tapi tetap sopan. Wajahnya lembut, dan di tangannya, dia membawa 2 cup kopi, sambil sesekali melirik ke arah pintu. Menunggu seseorang, menunggu suamiku. Aku ingin berdiri, ingin menegurnya. Tapi tubuhku membeku. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Dan beberapa menit kemudian, seseorang muncul. Raka. Aku menunduk cepat, sembunyi di balik kacamata. Tanganku menggenggam sendok sampai telapak terasa perih. Raka duduk di seberangnya. Mereka tidak berpelukan, tidak bersentuhan. Tapi mata mereka berbicara banyak hal. Aku tahu tatapan itu. Tatapan yang dulu sering diberikan Raka padaku saat kami baru menikah. Tatapan yang sekarang sudah tak pernah kutemui lagi di rumah kami. Aku menggigit bibirku keras-keras agar tidak menangis. Tapi air mata tetap lolos juga. Dan di tengah rasa sakit itu, satu keputusan mulai terbentuk di dalam diriku. Aku harus bicara langsung, bukan hanya pada Raka, tapi juga padanya. Tapi tidak sekarang. Aku belum siap. Aku keluar dari kafe sebelum mereka melihatku dan menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Sore itu aku pulang ke rumah membawa luka paling nyata yang pernah kuterima dalam hidup. Tapi aku juga pulang dengan satu tekad bulat. Jika aku ingin menyelamatkan pernikahan ini, aku harus melawan. Dan untuk melawan, aku butuh bukti. Maka dimulailah hari-hariku sebagai istri sekaligus penyelidik. Dengan menyimpan rasa perih dalam diam dan menjalani rencana yang akan mengguncang segalanya. Hari itu Raka bilang akan pulang larut karena ada rapat mendadak di luar kota. Tapi aku tahu, dari cara dia menyebutnya, dari nada datarnya, bahwa itu bukan rapat, itu pertemuan. Dan bukan pertemuan kerja. Setelah dia berangkat, aku menunggu 1 jam lalu diam-diam menyusul ke kantor. Lalu memarkirkan mobilku beberapa blok dari tempat parkir kantor Raka. Saat matahari mulai condong, mobil Raka keluar. Tapi dia tidak sendiri. Perempuan itu duduk di sampingnya. Aku mengikutinya dari jauh. Jantungku berdegup, tangan gemetar menggenggam setir. Tapi tekadku lebih kuat. Mereka berhenti di sebuah restoran semi outdoor. Sepertinya akan makan malam di sana. Saat mereka masuk, aku segera menghampiri mobil Raka yang diparkir agak jauh dan sepi. Kupastikan tak ada orang melihat, lalu dengan cepat, aku membuka pintu mobil cadangan yang sering ia tinggalkan tak terkunci. Dan di sanalah, aku menemukan tanda nyata dari kebohongan itu. Sebuah kotak kecil berwarna biru tua, tersembunyi di balik jok belakang. Aku membukanya perlahan. Cincin, 1 pasang, lengkap dengan ukiran nama yang membuatku membeku. Roldan. Nia selamanya. Nia. Jeti itu namanya. Tanganku gemetar memegang cincin itu, air mataku jatuh satu-satu ke permukaannya. Cincin, untuk siapa? Untuk apa? Bukankah aku sudah menjadi istrinya? Lalu aku menemukan secarik catatan kecil terlipat rapi di bawah kotak. Itu, tulisannya tangan Raka. Tunggu sedikit lagi. Setelah semua tenang, aku janji akan resmikan kita. Aku cuma butuh waktu. Resmikan? Apa maksudnya? Dia ingin menikah lagi. Dengan Nia.
Dan lebih parahnya Nia tahu bahwa dia sudah menikah denganku. Dunia runtuh. Lagi. Tapi kali ini, aku tidak hanya menangis. Aku marah. Dan aku lelah menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Malam itu aku pulang tanpa bicara sepatah kata pun pada siapa-siapa. Tapi aku tahu, malam ini adalah akhir dari semua diamku. Esok, aku akan bertemu Nia, sendirian. Dan aku akan bicara sebagai istri sah, bukan wanita yang hanya menunggu keajaiban. Aku berdiri di depan salon mungil bercat pastel itu. Tertulis manis di papan nama. Nia Beauty Room by appointment only. Tanganku berkeringat. Tapi aku mendorong pintu itu juga. Begitu masuk, aroma lavender dan vanila langsung menyergap. Seorang pegawai menyambutku ramah, tapi aku hanya berkata, aku ingin bertemu Nia. Sekarang, pegawai itu tampak ragu, tapi akhirnya mempersilakan. Dan dari balik tirai putih tipis, muncullah sosok yang tak asing lagi Nia. Dia tersenyum, seperti biasa. Tapi senyumnya langsung hilang saat matanya menangkap wajahku. Wajah perempuan yang sudah ia lihat dalam unggahan Raka, aku yakin. Wajah perempuan yang selama ini menjadi bayangan di balik kebohongan manisnya. Kamu, Nala. Suara Nia bergetar. Dia langsung menoleh ke belakang, memastikan tak ada pelanggan lain. Aku menatapnya lurus-lurus. Iya, aku istri Raka. Dia menggigit bibir bawahnya, tak berkata apapun. Aku mendekat, tidak untuk marah, bukan untuk berteriak, tapi untuk menyampaikan satu kalimat. Aku ingin tahu, kenapa? Nia menarik napas panjang, lalu duduk. Mungkin ia tahu, inilah saatnya semuanya terbuka. Aku nggak pernah niat merusak rumah tangga orang, katanya lirih. Tapi kamu tahu Raka sudah menikah, kan? Potongku, dingin. Dia mengangguk. Tahu, tapi Raka bilang, pernikahan kalian sudah mati. Dia bilang kalian hanya bertahan karena anak. Aku terdiam. Aku percaya dia, lanjut Nia. Raka bilang kamu dingin, kamu cuek, kamu nggak lagi peduli. Dan aku, bodohnya, merasa bisa menghidupkan dia lagi. Aku memejamkan mata. Sakitnya luar biasa. Ternyata di balik semua upayaku mempertahankan keluarga, aku dilabeli sebagai istri yang gagal. Dan dia mengambil tempatku dengan dalih menghidupkan suamiku kembali. Nia, ucapku pelan, tapi tajam. Kamu sedang dicintai oleh laki-laki yang tidak jujur. Hari ini dia bilang pernikahanku sudah mati. Besok mungkin dia bilang hubungan kalian juga hanya sementara. Nia mulai menunduk, tangannya bergetar, mungkin karena sadar bahwa kenyataan tak seindah narasi Raka. Aku tidak datang untuk berkelahi, lanjutku. Tapi aku tidak akan diam. Kalau kamu tetap bersama Raka, kamu akan berdiri di atas luka yang kamu ciptakan sendiri. Aku berdiri, dan sebelum keluar dari salon itu, aku menatapnya sekali lagi. Aku akan bicara langsung pada suamiku. Dan aku ingin kamu tahu, kalau aku belum menyerah. Hari itu, aku pulang dengan hati hancur tapi langkah yang pasti. Karena sekarang, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Aku harus menghadapi Raka. Dengan semua bukti, semua air mata, dan semua luka yang selama ini kutahan sendiri. Malam itu, rumah begitu sunyi. Langit mendung, seolah tahu badai akan segera terjadi di dalam tembok. Rumah kami. Raka baru pulang dari kantor. Aku menunggunya di ruang makan, bukan di kamar seperti biasa. Lampu di atas meja sengaja kupasang temaram. Bukan untuk romantis, tapi agar ia tak bisa sembunyi. Ia melihatku, kaget, mungkin heran karena aku tidak seperti biasanya. Tapi aku tak memberi kesempatan untuk basa-basi. Duduk, Kak. Suara lembutku justru membuatnya gelisah. Pelan-pelan ia duduk. Aku menatapnya, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di hadapannya. Apa ini? Tanyanya. Bukti. Ia membuka. Di dalamnya ada foto-foto, tangkapan layar cat, dan satu rekaman pendek suara Nia yang menangis sambil mengatakan bahwa Raka bilang pernikahan kalian sudah mati. Wajah Raka mendadak pucat. Kamu nyari ini sampai ke salon dia? Tanyanya pelan. Ya, karena aku sudah terlalu lama diam dan berharap kamu akan kembali jadi suami yang dulu. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti pria yang kehilangan arah.
Aku minta maaf, Ne. Maaf, aku tertawa. Pendek, itu saja. Aku bingung. Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Kamu tahu kenapa? Suaraku mulai bergetar. Kamu yang membuka pintu untuknya. Kamu yang memilih pergi setiap kali kita ada masalah, bukan menyelesaikannya. Mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena muak, lelah. Aku bertahan, Kak. Bahkan saat kamu mulai pulang larut, mulai jarang menyentuhku, mulai bicara seadanya. Aku bertahan. Raka akhirnya menatapku. Matanya merah. Naila, aku merasa gagal jati suami. Waktu kamu fokus ke anak, rumah, kerjaan, aku merasa kosong. Nia ada saat itu. Dia bikin aku ngerasa dihargai lagi. Lalu kamu menghancurkan semua yang sudah kita bangun hanya karena ingin merasa dihargai. Ia menutup wajahnya. Tangannya gemetar. Tapi aku tak mau lagi melembut. Sekarang aku mau tanya satu hal. Kak, aku berdiri, menatapnya tajam. Kamu masih mau jadi suamiku? Atau kamu mau pergi ke Nia dan hidup dengan rasa bersalah itu selamanya? Suasana hening. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar sana. Keputusan Raka malam itu akan menentukan segalanya. Dan aku bersumpah, jika dia memilih pergi, aku tidak akan lagi mengejar. Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, Raka berdiri dari kursinya berjalan ke arahku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau kehilangan kamu, Ne. Bisiknya lirih. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat air mata di wajah pria yang dulu pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup. Air mata itu jatuh, tapi aku tidak langsung luluh. Terlambat, Kak, suaraku hampir tak terdengar. Hatiku sudah terlalu hancur, tapi Raka berlutut di hadapanku. Aku akan lakukan apapun, asal kamu mau kasih aku satu kesempatan. Lagi, sekali saja, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan usir Nia dari hidupku. Aku akan kembali jadi suami dan ayah seperti dulu. Aku menatapnya, dan dalam hati aku tahu dia sungguh menyesal. Tapi penyesalan tidak serta-merta menyembuhkan luka. Bukan cuma soal maaf, Kak. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu sudah kamu pecahkan sendiri. Aku berbalik, ingin pergi ke kamar dan menenangkan diri. Tapi Raka menahan tanganku. Kita bisa ke konselor, ke terapis, kemana saja. Asal kamu nggak pergi dari aku. Aku janji, Naila. Aku diam. Kata-katanya indah, tapi aku pernah percaya. Dan itulah yang membuatku menderita. Akhirnya aku mengangguk bukan tanda memaafkan, tapi tanda bahwa aku mau mempertimbangkan. Kita pisah kamar untuk sementara. Aku butuh waktu berpikir. Apapun, Ne, asal kamu masih di sini. Dan malam itu, kami tidur di ruangan berbeda. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku tidur tanpa menahan tangis. Karena akhirnya, aku berhenti pura-pura kuat. Dan akhirnya, aku tahu bahwa aku berhak untuk memilih. Dan pilihanku adalah, aku tidak akan sembarangan memberikan hati ini lagi. Bahkan untuk suamiku sendiri. Kalau Raka ingin kembali, dia harus menunjukkannya dengan tindakan bukan sekadar air mata. Esok paginya, saat sarapan dalam diam, aku menyodorkan satu amplop coklat berisi alamat dan waktu. Apa ini? Tanyanya heran. Undangan. Untuk. Aku menatapnya dalam-dalam. Pertemuan dengan orang tuaku. Kamu datang ke rumah mereka. Kamu duduk di depan papa dan mama. Dan kamu minta maaf atas semua yang udah kamu perbuat padaku selama ini. Raka menunduk, wajahnya memucat. Nei, aku malu. Aku juga malu. Kah, tapi aku tetap harus menanggung semuanya sendirian. Bahkan saat mereka tahu aku diselingkuhi dan memilih diam. Kamu bilang mau perbaiki semuanya. Mulailah dari sana. Dia mengangguk. Tapi aku tahu, itu tidak mudah baginya. Raka selama ini terlalu bangga. Tapi kalau dia memang ingin berubah, ini saatnya membuktikan. 2 hari kemudian, kami tiba di rumah orang tuaku. Aku sempat khawatir papa akan langsung mengusirnya, tapi ternyata papa menahan diri. Kami duduk di ruang tamu yang sunyi dan tegang. Lalu Raka bangkit, dan dengan suara gemetar, dia bersujud di depan papa dan mama. Saya
Minta maaf, Pak, Bu. Saya hilaf. Saya bodoh. Saya sudah lukai anak kalian yang paling berharga. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mama meneteskan air mata. Papa menatap tajam, tapi tak berkata apa-apa. Suasana hening. Sampai akhirnya Papa bersuara, pelan tapi tegas. Kamu tahu kenapa Naila istimewa? Karena dia selalu menanggung sakit tanpa membuat orang lain tahu. Aku menangis saat itu juga, karena selama ini, aku hanya ingin didengar, dianggap penting. Dan hari itu, aku merasa akhirnya ada yang benar-benar berpihak padaku. Papa memberi anggukan kecil. Mama memelukku. Dan Raka, dia akhirnya sadar untuk mendapatkan kembali aku, dia bukan hanya harus menyesal tapi juga merendahkan egonya. Tepat saat aku merasa semua mulai membaik ketika Papa dan Mama mulai menerima kembali Raka, dan aku memberinya ruang untuk membuktikan cintanya. Ketukan di pintu depan mengubah segalanya. Aku membukanya dengan senyum kecil yang belum sempat pudar dari wajahku. Tapi senyum itu langsung runtuh. Di ambang pintu, berdiri Nia, menggendong seorang bayi. Wajahnya pucat tapi matanya tajam menatapku. Aku cuma mau bilang sesuatu. Ini penting, Naila. Aku menahan napas. Masuklah. Kami duduk di ruang tamu. Raka keluar dari dapur dan terdiam. Membeku saat melihat siapa tamuku. Dan Nia pun langsung membuka kalimat yang membelah hatiku. Anak ini, anak Raka. Dunia seakan berhenti. Aku menatap Raka. Katakan itu bohong. Dia bungkam. Wajahnya pucat. Matanya tidak berani menatapku. Raka, katakan itu bohong, tapi dia masih diam. Tanganku gemetar. Hatiku remuk. Lagi. Padahal baru saja aku mulai belajar percaya lagi. Baru saja aku membuka pintu yang dulu aku kunci rapat-rapat demi menjaga sisa harga diriku. Kami hanya sekali, ucap Nia. Tapi waktu itu aku memang sengaja tidak pakai pelindung. Aku pikir, kalau aku punya anak darinya, dia akan tinggalkan kamu. Air mataku jatuh bukan karena Raka, tapi karena diriku sendiri. Karena aku begitu bodoh percaya bahwa luka bisa sembuh semudah itu. Kenapa kamu datang sekarang, Nia? Setelah semua yang kamu rusak, karena aku capek. Naila, aku capek sendiri. Aku capek melihat anakku tumbuh tanpa sosok ayah. Aku capek hidup dengan rasa bersalah. Aku ingin Raka bertanggung jawab. Kalau kamu masih mau terima dia, terimalah anakku juga. Aku berdiri, lemas, tak sanggup berkata apapun. Mataku menatap Raka yang masih bisu. Dan saat itu aku sadar, luka lama memang bisa mengering. Tapi tak berarti ia tak bisa terbuka lagi. Malam itu aku tidur di kamar Papa dan Mama. Raka tak berani menyusul. Aku hanya memeluk bantal dan menangis dalam diam. Tuhan, aku ingin kuat. Tapi kenapa rasanya seperti dipukul jatuh ketika aku baru saja berdiri? Besok, aku harus ambil keputusan. Keputusan paling besar sepanjang hidupku. Dan pagi itu pun datang. Matahari bersinar terang, seolah ingin menertawai betapa kelam hatiku. Aku duduk di meja makan bersama Papa dan Mama. Raka berdiri di pojok ruangan, seperti orang asing yang tidak tahu harus bagaimana. Sementara Nia menunggu di luar, di dalam mobil, bersama bayinya. Nala, suara Mama lembut, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu sepenuh hati. Aku mengangguk, meski jantungku seperti pecah berkeping-keping. Lalu aku berdiri dan menatap Raka dalam-dalam. Aku sudah tidak marah. Raka terkejut, air matanya jatuh. Aku sudah tidak sakit hati lagi. Lanjutku, karena aku sudah kosong. Aku menarik napas panjang. Tapi justru karena aku sudah tidak marah dan tidak sakit. Aku tahu, aku harus pergi. Raka mendekat. Nala, tolong, jangan lakukan ini. Aku janji akan bertanggung jawab, akan jujur, akan setia. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu memang harus bertanggung jawab, tapi bukan padaku. Pada anakmu, pada Nia, pada masa depan yang kamu buat sendiri. Tangisku pecah, tapi senyumku juga terbit bersamaan. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku berjalan keluar rumah, dan untuk terakhir kalinya menatap mobil tempat Nia dan bayinya duduk.
Aku tak membenci mereka. Aku hanya ingin pergi, bukan karena kalah, tapi karena sudah cukup berjuang sendirian dalam pernikahan yang selama ini kosong. 2 tahun kemudian, aku duduk di teras kecil rumah kontrakanku yang sederhana. Ada tanaman-tanaman kecil yang aku rawat sendiri, dan di pangkuanku tertidur pula seorang bayi mungil, anak adopsiku. Ya, aku memilih menjadi ibu bukan dari rahimku, tapi dari hatiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa utuh, tanpa raka, tanpa luka, tanpa drama. Hanya ada aku dan cinta yang kubangun sendiri. Cinta yang tidak harus menyakitkan untuk terasa nyata.